Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-25, yaitu membahas tentang pewaris seper-6. Bagian yang kedua, yaitu cucu perempuan 1 orang atau lebih, saudari seayah 1 orang atau lebih, dan saudara atau saudari seibu. Nah, seperti biasanya, sebelum kita membahas tentang pewaris seper-6 bagian 2 ini, kita kembali mengulang pelajaran yang telah lalu. Pewaris setengah itu ada 5 golongan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan 1 syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat, yaitu tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Saudari seayah mendapatkan setengah dengan 5 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Pewaris seperempat ada 2 golongan, yaitu suami dan istri 1 orang atau lebih. Suami mendapatkan seperempat dengan 1 syarat, yaitu ada anak atau cucu mayit, yaitu istri, dan istri 1 orang atau lebih mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Pewaris seperdelapan ada 1 golongan, yaitu istri 1 orang atau lebih apabila ada anak atau cucu mayit, yaitu sang suami. Adapun 2/3 ada 4 golongan, yaitu jamak dari anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan syarat jamak tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan 2/3 dengan 3 syarat, yaitu jamak tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan 2/3 dengan 4 syarat, yaitu jamak tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Adapun saudari seayah mendapatkan setengah dengan mendapatkan 2/3 dengan 5 syarat, yaitu jamak tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Adapun pewaris sepertiga ada 2 golongan, yaitu ibu dan jamak dari saudara atau saudari seibu. Ibu mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat, tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, ibu mendapatkan 1/6. Tidak ada jamak dari saudara atau saudari. Kalau ada jamak dari saudara atau saudari, maka ibu mendapatkan 1/6. Dan bukan salah satu kasus umariyatain. Kalau termasuk salah satu kasus umariyatain, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa. Adapun jamak dari saudara atau saudari seibu, mendapatkan 1/3. Pertama syaratnya tidak ada anak atau cucu. Apabila ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara atau saudari seibu itu langsung mahjub. Tidak ada ayah dan kakek. Kalau ada ayah dan kakek, maka mereka langsung mahjub dan harus jamak 2 orang atau lebih. Kalau tunggal, maka akan mendapatkan 1/6 sebagaimana yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini.
Adapun pewaris 1/6 ada 7 golongan. Mereka adalah ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan 1 orang atau lebih, saudari seayah 1 orang atau lebih, kemudian saudara atau saudari seibu. Nah, kita sudah membahas 4 diantaranya, yaitu ayah mendapatkan 1/6 dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki. Nah, adapun apabila dengan anak atau cucu perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 tambah sisa. Adapun apabila tidak ada anak atau cucu sama sekali, maka ayah mendapatkan sisa atau asobah. Adapun kakek itu sama seperti ayah, ya, dengan syarat tidak ada ayah. Ya, jadi kakek mendapatkan 1/6, tidak ada ayah dan ada anak atau cucu laki-laki. Apabila dengan anak perempuan atau cucu perempuan 1/6 tambah sisa dengan syarat ayah tidak ada. Kalau tidak ada ayah dan tidak ada anak, maka kakek mendapatkan sisa atau asobah. Ibu mendapatkan 1/6 dengan salah satu dari 2 syarat, ada anak atau cucu atau ada jamak dari saudara atau saudari. Sementara nenek mendapatkan 1/6 dengan satu syarat, yaitu tidak ada ibu. Baik. Nah, adapun untuk 3 berikutnya, cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih. Mereka mendapatkan 1/6 dengan syarat adanya 1 anak perempuan yang mendapatkan bagian setengah. Dan tidak ada mu'assib, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang 1 derajat dengan dia. Jadi ada 2 syarat, ya. Pertama, ada anak perempuan 1 orang yang mendapatkan bagian setengah dan tidak ada mu'assib. Adapun apabila bersama 2 anak perempuan atau lebih, maka mereka gugur karena anak perempuan telah menghabiskan 2/3. Kecuali apabila ada mu'assib, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang 1 derajat dengan mereka atau yang lebih jauh dari mereka, cucu laki-laki kedua dan seterusnya. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan 1/6, adapun sisanya untuk saudari. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Maka, ya, perhatikan, setiap cucu laki-laki yang jauh itu menjadi mu'assib untuk cucu perempuan yang lebih dekat ketika ia tidak mendapatkan warisan dan dalam keadaan membutuhkannya. Adapun dalam kondisi tidak membutuhkan, maka yang jauh tidak bisa menjadi mu'assib bagi cucu perempuan yang lebih dekat. Kemudian setiap cucu perempuan yang jauh mendapatkan 1/6 apabila bersama cucu perempuan yang lebih dekat yang mendapatkan bagian setengah. Nah, untuk penjelasan ini lihat bagan berikut. Ayat, ya, ibu ayah, ya, saudara kandung. Ingat, warna hitam ini berarti sudah tidak ada lagi, ya, atau sudah meninggal. Ada anak laki-laki, anak perempuan masih hidup 1 orang, ya. Kemudian ada cucu perempuan. Gini, maka anak perempuan di sini setengah. Pertama karena dia tunggal, ya, dan tidak ada anak laki-laki. Berarti ada anak perempuan yang mendapatkan setengah. Maka ketika ada anak perempuan yang mendapatkan setengah, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6, ya, untuk menyempurnakan 2/3. Ya, jadi anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6. Karena 1/6 ditambah setengah ditambah 1/6 sama dengan 2/3, ya. Prosesnya perhitungan pecahan. Setengah tambah 1/6 kita samakan penyebutnya jadi 6/6. Setengah itu sama dengan 3/6. Maka 3/6 tambah 1/6 adalah 4/6 dan kita sederhanakan jadi 2/3, ya. Jadi 1/6 ini karena menyempurnakan 2/3. Sementara saudara kandung mendapatkan sisa. Maka penyelesaiannya, kalau ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung, anak perempuan setengah, cucu perempuan setengah 1/6, penyempurna 2/3, saudara kandung sisa 6, 3, 1, 2. Baik. Kemudian berikutnya, nah,
Di sini ada anak perempuan setengah, ya. Tapi cucu perempuan di sini tidak mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada mu'asib, yaitu cucu laki-laki. Maka cucu perempuan tidak mendapatkan 1/6 karena ada mu'asib, yaitu cucu laki-laki yang sederajat. Sementara cucu laki-laki itu menjadi mu'asib bagi cucu perempuan yang sederajat dengannya dalam keadaan ada hajat ataupun tidak. Ya, ada hajat itu kalau dia mahjub atau gugur. Sementara kan cucu perempuan di sini tidak gugur walaupun tidak ada cucu laki-laki. Ya. Dan saudara kandung itu mahjub karena ada cucu laki-laki. Maka penyelesaiannya kalau ada soal anak perempuan, cucu laki-laki, dan saudara kandung, anak perempuan setengah, cucu perempuan dan cucu laki-laki itu sisa. Sementara saudara kandung mahjub 2, 1, 1. Baik, kasus yang lain juga. Nah, jadi ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada cucu laki-laki kedua. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan 1/6, dan sisanya untuk cucu laki-laki kedua. Artinya cucu laki-laki yang lebih jauh itu tidak bisa menjadi mu'asib bagi cucu perempuan yang lebih dekat, ya, dalam keadaan tidak ada hajat, karena cucu perempuan di sini tidak perlu mu'asib karena dia tidak gugur, dia tetap mendapatkan 1/6 karena anak perempuannya cuma 1 orang, ya. Sementara untuk saudara kandung itu mahjub karena ada cucu laki-laki. Maka penyelesaiannya ketika ada anak perempuan, cucu laki-laki kedua, saudara kandung, anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6, penyempurna 2/3. Sementara untuk cucu laki-laki kedua adalah sisa. Sementara saudara kandung mahjub, ya, 6, 3, 1, 2. Baik. Kasus lain. Nah, sekarang di sini ada 2 anak perempuan. Kita katakan dia mendapatkan 2/3 karena jamak. Maka ketika 2 anak perempuan ini sudah menghabiskan 2/3, maka cucu perempuan sudah gugur atau mahjub. Ya. Dan tidak ada mu'asib di sini. Kalau ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki itu jadi mu'asib bagi cucu perempuan, maka keduanya mendapatkan sisa. Tapi karena nggak ada cucu perempuan, maka dia langsung mahjub karena dihabiskan oleh 2 anak perempuan. Adapun sisanya adalah untuk saudara kandung. Penyelesaiannya apabila ada soal 2 anak perempuan, cucu perempuan dengan saudara kandung, 2 anak perempuan itu 2/3, sementara cucu perempuan mahjub karena 2/3-nya sudah dihabiskan oleh 2 anak perempuan. Dan saudara kandung itu mendapatkan sisa, ya. Jadi 3, 2, 1. Baik, kasus lain. Nah, 2 anak perempuan kan dapatnya 2/3. Nah, cucu perempuan itu harusnya mahjub atau gugur. Kenapa? Karena anak perempuan sudah menghabiskan, ya. Tapi ternyata ada cucu laki-laki yang itu menjadi mu'asibnya, akhirnya cucu perempuan pun tidak jadi gugur, ya, karena adanya mu'asib yaitu cucu laki-laki yang sederajat dengannya, ya. Sementara cucu laki-laki itu menjadi mu'asib bagi cucu perempuan yang sederajat dengannya dalam keadaan hajat ataupun tidak. Artinya dalam keadaan tidak hajat pun dia bisa menjadi mu'asib bagi cucu perempuan, apalagi dalam keadaan hajah. Ini kan dalam keadaan hajat ini. Ya, sementara saudara kandung itu mahjub karena ada cucu laki-laki. Jadi kalau ada soal 2 anak perempuan, cucu laki-laki, dan saudara kandung, 2 anak perempuan itu 2/3. Cucu perempuan tidak jadi mahjub, ya, dikenakan ada mu'asib yaitu cucu laki-laki, maka sisa. Nah, cucu laki-laki ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-akh al-mubarak, ya, yang mendatangkan keberkahan karena dia saudarinya jadi tertolong. Nah, adapun saudara kandung itu mahjub karena ada cucu laki-laki. Kasus yang lain. Jadi 2 anak perempuan di sini ada. Ini ada cucu perempuan, ya. Maka 2 anak perempuan 2/3.
maka seharusnya cucu perempuan ini mahjub, ya, atau gugur. Maka dia memerlukan, ya, dalam keadaan hajat kepada siapa? Kepada mu'assib. Nah, adapun cucu laki-laki yang sederajat dengan dia sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Adanya cuma cucu laki-laki kedua. Nah, apakah cucu laki-laki kedua ini bisa menolong cucu perempuan? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena dalam keadaan hajat, maka keduanya mendapatkan sisa. Ya, cucu perempuan tidak jadi gugur karena adanya mu'assib, yaitu cucu laki-laki yang lebih jauh darinya dan dalam keadaan ada hajat di sini. Cucu laki-laki yang lebih jauh bisa menjadi mu'assib bagi cucu perempuan yang lebih dekat dalam keadaan ada hajat. Nah, adapun apabila tidak ada hajat, maka dia tidak bisa menjadi mu'assib. Nah, adapun kalau cucu laki-laki itu sederajat dengan cucu perempuan, maka pasti menjadi mu'assib cucu perempuan baik dalam keadaan hajat ataupun tidak, ya. Ada saudara kandung mahjub. Jadi kalau ada soal dua anak perempuan, cucu laki-laki kedua, dan saudara kandung, maka dua anak perempuan 2/3. Nah, cucu perempuan asalnya mahjub karena dihabiskan 2/3 oleh anak perempuan, maka dia membutuhkan yang mu'assibnya, ya. Dan mu'assib itu dalam keadaan hajah bisa sederajat dengan dia atau di bawah dia. Sementara saudara kandung mahjub 3, 2, 1. Baik, kasus lain. Sekarang begini, ya, anak perempuannya tidak ada, ya, anak laki-laki sudah meninggal, adanya cucu perempuan, dan kita tahu bahasanya cucu perempuan itu akan mendapatkan setengah dengan 3 syarat: tunggal, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Maka di sini terpenuhi syarat setengah, maka dia mendapatkan setengah. Adapun cucu perempuan yang lebih rendah atau lebih jauh dari dia mendapatkan 1/6. Jadi seperti anak perempuan dengan cucu perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan, maka cucu perempuan dengan cucu perempuan yang di bawahnya, ya, dan begitulah seterusnya. Nah, jadi cucu perempuan yang lebih jauh mendapatkan 1/6 dengan adanya satu cucu perempuan yang lebih dekat yang mendapatkan setengah. Kalau cucu perempuan ini, ya, 2 orang, maka cucu perempuan kedua tentu mahjub atau gugur karena dihabiskan 2/3 oleh cucu perempuan yang lebih dekat, ya. Sementara saudara kandung itu mendapatkan sisa. Kalau ada soal cucu perempuan kedua dan saudara kandung, maka cucu perempuan setengah, cucu perempuan kedua 1/6, sisa saudara kandung 6, 3, 1, 2. Baik, kasus lain. Nah, jadi cucu pertamanya nggak ada. Adanya cucu perempuan kedua dan cucu perempuan ketiga. Ya, sama kayak tadi, ya. Ini setengah, berarti yang di bawahnya 1/6 penyempurna 2/3. Ya, cucu perempuan yang lebih jauh dapatkan 1/6 dengan adanya satu cucu perempuan yang lebih dekat yang mendapatkan setengah. Jadi sama saja yang tadi, cuman ini lebih ke bawah lagi. Sementara saudara kandung itu mendapatkan sisa. Contoh, cucu perempuan kedua, cucu perempuan ketiga, dan saudara kandung setengah 1/6 sisa 6, 3, 1, 2. Baik. Adapun yang keenam adalah saudari seayah satu orang atau lebih. Ya, jadi sudah selesai tadi masalah cucu perempuan, ya, satu orang atau lebih. Sekarang yang keenam adalah saudari seayah satu orang atau lebih. Mereka mendapatkan 1/6 dengan syarat adanya satu saudari kandung yang mendapatkan bagian setengah dan tidak ada mu'assib, yaitu saudara seayah. Ingat, mu'assib bagi saudari seayah itu cuma saudara seayah. Adapun yang di bawahnya itu tidak bisa menjadi mu'assib. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan dikiaskan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan. Adapun apabila bersama dua saudari kandung atau lebih, maka mereka gugur karena saudari kandung telah menghabiskan 2/3, kecuali apabila ada mu'assib, yaitu saudara seayah. Misalnya ayat sini, ya, ayah ibu, kakek, ada saudari kandung di sini. Ya, ada saudari
seayah di sini. Dan anggaplah di sini ada paman kandung, ya. Maka dalam hal ini saudari kandung mendapatkan setengah. Kalau ada saudari seayah, maka dia 1/6, ya, baik satu orang atau lebih. Jadi ingat, saudari seayah di sini baik satu orang atau lebih, ya, karena sebagai penyempurna 2/3. Oke, karena kita katakan setengah tambah 1/6 sama dengan 2/3. Adapun paman kandung mendapatkan sisa. Ya, kalau ada soal saudari kandung, saudari seayah, dan paman kandung, saudari kandung setengah, saudari seayah 1/6, dan sisanya untuk paman 6, 3, 1, 2. Kasus lain, mayit, ayah, ibu, kakek, saudari kandung, saudari seayah, kemudian paman kandung. Nah, cuman ada saudara seayah. Di sini ada mu'assib, ya. Maka saudari kandung itu mendapatkan setengah. Adapun saudari seayah tidak mendapatkan 1/6, tapi mendapatkan sisa karena ada mu'assib, yaitu saudara seayah, ya. Adapun paman kandung mahjub dengan siapa? Dengan saudara seayah. Jadi saudara itu memahjubkan paman, ya. Jadi kalau ada soal saudari kandung, saudari seayah, saudara seayah, saudari kandung itu setengah, sementara saudari seayah dengan saudara seayah itu sisa, paman mahjub, ya, 2, 1, 1. Kasus lain, nah, kalau ternyata dua saudari kandung, ya, jadi ada dua saudari kandungnya, ada saudari seayah, ini, ya, maka ini 2/3. Karena saudari seayah, ya, tidak ada mu'assibnya, sementara dua saudari kandung sudah mengambil 2/3, maka dia pun mahjub atau gugur, karena saudari kandung sudah menghabiskan 2/3 dan tidak ada mu'assib, ya, paman mendapatkan sisa. Jadi dua saudari kandung 2/3, saudari seayah mahjub, sisanya paman 3, 2, 1. Kasus lain, nah di sini kan dua saudari kandung, ya. Kalau ternyata saudari seayah ada mu'assibnya, maka dua saudari kandung 2/3, saudari seayah jadi terselamatkan dengan adanya saudara seayah. Jadi saudari seayah tidak jadi gugur karena adanya mu'assib, yaitu saudara seayah. Mu'assib bagi saudari seayah hanyalah saudara seayah yang sederajat dengannya. Adapun di bawahnya itu tidak bisa menjadi mu'assib, ya, tidak sama dengan kasus yang sebelumnya, yaitu cucu perempuan, ya, yang mana cucu laki-laki di bawahnya itu bisa menjadi mu'assib dalam keadaan hajah. Adapun paman kandung mahjub. Jadi dua saudari kandung 2/3, saudari seayah dengan saudara seayah sisa, dan paman kandung mahjub 3, 2, 1. Adapun yang ketujuh, ya. Nah, tolong bagi ikhwas sekalian perhatikan di sini ada yang direvisi, ya, dari buku ada kesalahan. Di situ tertulis jamak dari saudara. Jadi dihapus saja jamak dari saudaranya. Jamak darinya dihapus, saudara atau saudari seibunya tetap. Begitu juga tertulis di buku mereka mendapatkan 1/3, ya. Jadi 1/3-nya ganti menjadi 1/6, ya, dengan 3 syarat. Adapun yang di bawahnya itu betul, ya. Jadi tidak ada fara' waris, tidak ada asal waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah atau kakek, dan tunggal, saudara atau saudari seibu, ya, saudara atau saudari seibu. Baik. Nah, jadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing kedua jenis saudara itu 1/6 harta, artinya dalam keadaan tunggal, ya. Misal di sini mayit
ada ayah, ibu, kakek, kemudian saudara kandung, saudari kandung, ya, kemudian saudara seayah, saudari seayah, kemudian saudari seibu, ya, atau saudara atau saudari seibu. Maka mayit anak kita misalnya anak perempuan dan cucu, ya. Nah, saudara atau saudari seibu ini dapatkan 1/6 dengan 3 syarat tadi ya. Pertama, tidak ada anak atau cucu. Ya, jadi harus tidak ada anak atau cucu. Yang kedua, tidak ada ayah atau kakek dan dia harus tunggal. Maka kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka saudara atau saudari seibu itu mendapatkan 1/6. Baik, maka dari sini kita tahu pewaris 1/6 ada 7 golongan, yaitu ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan 1 orang atau lebih, saudari seayah 1 orang atau lebih, saudara atau saudari seibu. Syarat-syaratnya adalah ayah mendapatkan 1/6 dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki. Kakek mendapatkan 1/6 dengan ada anak atau cucu laki-laki. Kemudian tidak ada ayah. Ibu mendapatkan 1/6 dengan salah satu syarat ada anak atau cucu atau ada jamak dari saudara atau saudari. Nenek mendapatkan 1/6, ya, tidak ada ibu. Kemudian cucu perempuan 1 orang atau lebih mendapatkan 1/6 dengan syarat ada 1 anak perempuan yang mendapatkan setengah dan tidak ada cucu laki-laki sebagai mu'assibnya, ya. Kemudian saudari seayah, ya, 1 orang atau lebih mendapatkan 1/6 dengan 2 syarat ada 1 saudari kandung yang mendapatkan setengah dan tidak ada mu'assib yaitu saudara seayah. Adapun saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/6 dengan 3 syarat, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tunggal. Baik, sekarang kita kerjakan contoh soal. Di sini ada anak perempuan karena tunggal dan tidak ada anak laki-laki setengah. Cucu perempuan karena ada anak perempuan yang mendapatkan setengah, maka dia 1/6 penyempurna dari 2/3. Nah, cucu laki-laki ini tidak bisa menjadi mu'assib bagi cucu perempuan karena dalam keadaan tidak hajah. Ya, berarti 6, 3, 1, 2. Adapun ini anak perempuan, cucu laki-laki ini setengah. Cuman cucu perempuan dengan cucu laki-laki ini jadi asobah karena 1 derajat. Ya, maka langsung sisa 2, 1, ini keduanya 1. Ya. Tentunya nih pembagiannya nanti laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Ya, nanti akan datang pelajarannya insyaallah. Adapun 3 anak perempuan, maka 2/3. Ya, maka ketika 3 anak perempuan sudah menghabiskan 2/3, maka cucu perempuan pun mahjub. Di sini tidak ada mu'assib bagi dia. Ya, jadi dia mahjub dan ini mendapatkan sisa. 2/3 berarti 3. Ini 2. Ini enggak dapat. Sisanya 1. Ada 6 anak perempuan, 2/3. Ya, nah ketika anak perempuan ini 2/3 menghabiskan 2/3, maka seharusnya cucu perempuan ini mahjub. Ya, tapi ternyata ada cucu laki-laki ketiga, ya, yang itu bisa membantu cucu perempuan, ya. Jadi cucu laki-laki yang jauh ini bisa menjadi mu'assib bagi cucu perempuan ini dalam keadaan hajah, maka keduanya mendapatkan sisa dengan aturan yang sama, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Baik, 2, ini 1, ya. Baik. Kemudian ini ada saudari kandung setengah, ya, yang mana 4 syarat terpenuhi. Tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Nah, ketika ada saudari kandung setengah, maka saudari saya mendapatkan 1/6 penyempurna daripada 2/3, dan ini mendapatkan sisa. Baik, berarti 6, 3, 1,
sisanya 2. Saudari kandung ini mendapatkan setengah. Adapun 3 saudari seayah, harusnya dia mendapatkan 1/6, tapi sayangnya ada yang muasibnya. Jadi nggak jadi mendapatkan 1/6, tapi mendapatkan asobah, ya, yaitu sisa 2, 1, dan sisanya untuk mereka, yang mana pembagiannya nanti laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Baik, kemudian di sini ada 2 saudari kandung, maka 2/3. Nah, saudari seayah, karena 2 saudari kandung sudah menguasai 2/3, maka dia pun mahjub. Ya, sementara ini mendapatkan sisa. Baik, berarti ini 3, 2, ini enggak dapat, ini 1. Saudara seibu, ya, karena dia tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan dia tunggal, maka dia mendapatkan 1/6. Saudari seayah, ya, karena dia tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung, maka dia mendapatkan setengah. Terpenuhi semua syaratnya, dan ini mendapatkan sisa, ya, 6, 1/6 1, setengah 3, dan sisanya 2. Baik. Kemudian nenek dari ibu, ya. Nenek merupakan pewaris 1/6 sebagaimana pelajaran yang telah lalu, dengan syarat tidak ada ibu. Saudari seibu, karena dia tunggal dan tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, maka mendapatkan 6. Ingat, saudara atau saudari kandung atau saudara atau saudari seayah tidak bisa memahjub saudari seibu. Nah, adapun 4 saudari kandung, karena jamak 2/3. Ya, karena syaratnya kan ada 4, ya, jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Maka ini 6, 1/6 1, 6 1, dan 2/3 adalah 4. Kemudian istri, karena tidak ada anak berarti 1/4. Saudari seibu, karena ada kakek, maka dia mahjub, dan kakek mendapatkan sisa. Maka 4, 1, ini mahjub dapat apa-apa, ini 3. Baik. Nah, inilah, ya, soal latihan atau contoh soal yang disebutkan di dalam buku. Sekarang giliran antum untuk menjawab soal-soal latihan. Kalau di buku ada halaman 106, ya. 106 sampai 108. Ya, ada 28 soal, ya. Silahkan kirimkan jawaban antum melalui WhatsApp ke nomor berikut 085974883256. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.